Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Pada tahun 2022, Kim Jong-un Korea Utara menggunakan kata aksi militer, bahkan mengatakan bahwa aksinya ini akan mengejutkan Amerika Serikat. Dalam konten yang disajikan Mata Ketiga, terkadang akan menyuguhkan video terkait ramalan atau prediksi dari astrologer. Dan sebelumnya juga, kami sempat menyinggung sekilas tentang astrolog terkenal, Judy Heavenly. Hari ini, kita akan membahas lagi terkait ramalan Judy. Meski Judy tidak memprediksi COVID-19 yang menyerang dunia pada tahun 2020, namun dia berulang kali meramalkan siapa yang akan mengambil alih kepemimpinan masing-masing negara di dunia. Negara mana yang akan mengalami serangan teroris yang tidak terduga, bahkan serangan Putin ke Ukraina pun sesuai dengan prediksinya. Intinya, perang Rusia-Ukraina bukan satu-satunya peristiwa besar yang diprediksinya tahun ini. Dia bahkan meramalkan banyak hal yang tidak kita duga akan terjadi tahun ini. Satu hal yang paling menakjubkan, ada yang menghitung statistik prediksinya pada tahun 2022 dan menemukan tingkat akurasinya mencapai lebih dari 90%. Sehingga membuat publik menduga-duga apakah sisa prediksinya akan menjadi kenyataan dalam beberapa bulan ke depan. Dan jika benar demikian, mungkin tidak ada salahnya kita tindak lanjuti ramalannya dengan cermat. Karena di antara ramalan yang belum terjadi, disebutkan bahwa mungkin akan terjadi perang di kawasan Asia. Dia bahkan secara langsung menyatakan negara mana yang memulai perang. Ketika tim Mata Ketiga mengumpulkan informasi berdasarkan pandangannya, kami menemukan bahwa banyak hal yang dia sebutkan sekarang menunjukkan tanda-tanda bahwa hal itu mungkin benar-benar akan terjadi. Jadi, apa saja yang diramalkan astrolog ini sebelumnya? Dan dari mana dia tahu tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan? Yang paling penting adalah, di antara prediksinya, negara mana yang dimaksud dalam perang Asia yang belum terjadi itu. Berikut kita kilas balik dulu 5 bulan yang lalu. Saat itu, Inggris sedang merayakan peringatan 70 tahun tahta Sang Ratu. Namun tak ada yang menduga, itu juga merupakan era berakhirnya masa jabatan Ratu. Ramalan tentang Sang Ratu. Pada 2 Juni 2022 lalu, untuk merayakan peringatan 70 tahun tahta Ratu Elizabeth II, Inggris mengadakan perayaan selama 4 hari untuk mengenang Sang Ratu, yang merupakan ratu paling lama berkuasa dalam sejarah Inggris. Setelah kematian ayah Elizabeth George VI pada tahun 1952, Elizabeth yang saat itu baru berusia 26 tahun, memimpin seluruh keluarga kerajaan dan Inggris selama 70 tahun dengan keberanian dan kearifannya. Tentu saja, juga menyaksikan beberapa peristiwa terpenting dalam sejarah manusia, antara lain pendaratan Armstrong di bulan, disintegrasi Uni Soviet, kembalinya Hong Kong, Brexit atau keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa, dan peristiwa penting lainnya. Tentu saja, juga termasuk COVID-19. Saat itu, Ratu Elizabeth bahkan sempat didiagnosis positif COVID-19. Namun meski demikian, ia selamat dari virus mematikan itu dan bahkan berpartisipasi dalam peringatan 70 tahun tahta Sang Ratu. Saat itu ketika 70 pesawat terbang melintas di atas istana Buckingham, Ratu Elizabeth tidak hanya tersenyum bahagia, tetapi juga mengingatkan Pangeran Louis di sampingnya bahwa pesawat favoritnya telah tiba. Saat itu publik mengira, meski usia Sang Ratu sudah 96 tahun, tapi kesehatannya masih sangat baik. Hingga lebih dari 3 bulan kemudian, terjadilah sesuatu yang tak terduga. Jembatan London runtuh. Pada 8 September 2022 siang hari waktu setempat, Perdana Menteri Inggris Elizabeth Truss yang baru saja menjabat ketika itu, mengumumkan kebijakan utamanya yang pertama di Dewan Rakyat Britania Raya. Namun sesaat setelah Perdana Menteri mengumumkan kebijakan baru tersebut,
seorang pria tiba-tiba masuk ke dalam dengan ekspresi tegang dan menyerahkan catatan kecil kepada Perdana Menteri. Setelah membaca catatan itu, ekspresi Perdana Menteri menjadi sangat serius dan bahkan langsung meninggalkan gedung parlemen, tidak peduli lagi dengan perwakilan dari partai lain yang sedang berbicara. Segera setelah itu, sekitar 20 menit kemudian, pembawa acara saluran berita Inggris BBC pertama kali mengumumkan bahwa Ratu Inggris sedikit tidak sehat. Saat ini sedang menjalani perawatan medis. Namun karena sang ratu sebelumnya pernah dilaporkan menjalani perawatan medis, sehingga tidak banyak orang yang tahu dengan gejala yang aneh saat itu. Hingga lebih dari 1 jam kemudian, Hugh Edward, pembawa acara senior BBC, tiba-tiba berganti pakaian, mengenakan jas dan dasi hitam. Saat itulah publik baru menyadari ada kabar buruk. Operasi Jembatan London mungkin sudah dimulai. Operasi Jembatan London adalah nama rencana pemakaman Ratu Elizabeth II. Operasi Jembatan London pertama kali dibuat pada tahun 1960-an dan direvisi berkali-kali. Ungkapan Jembatan London runtuh akan digunakan untuk mengomunikasikan kematian Ratu kepada Perdana Menteri Inggris dan personel kunci agar rencana tersebut dapat dijalankan. Menurut operasi tersebut, Sekretaris pribadi sang ratu akan mengirimkan pesan rahasia kepada Perdana Menteri Inggris melalui telepon terenkripsi dengan kode flash Jembatan London runtuh. Kemudian sekretaris kabinet akan diberitahu untuk menyampaikan berita tersebut kepada para menteri kabinet dan pejabat penting lainnya. Sampai setelah semua pejabat diberitahu tentang berita tersebut, BBC News akan segera menghentikan semua program selanjutnya. Penyiar TV akan segera berganti pakaian, jadi kita pun menyaksikan pemandangan seperti ini. Ini BBC News London. Istana Buckingham baru saja mengumumkan kabar wafatnya Ratu Elizabeth II. This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya orang-orang ketika penyiar BBC mengumumkan berita kematian sang ratu. Kejutan ini bukan hanya karena dia adalah Ratu Inggris dan Raja bersama Persemakmuran Inggris Raya, tetapi karena Ratu Inggris juga selalu mendukung dan menemani rakyat Inggris dengan citra anggunnya dan selalu tampak sehat, terlepas bagaimana situasi dunia. Bagi masyarakat Inggris, ia bagaikan seorang ibu yang selalu menemani. Tapi kini ibu yang anggun itu telah tiada. Kepergiannya jelas merupakan pukulan berat bagi rakyat Inggris. Dan ketika publik Inggris masih berduka atas kepergiannya, ada yang menemukan bahwa 9 bulan sebelumnya, astrolog Judy Heavenly telah mengatakan bahwa Ratu Elizabeth akan terus menjabat sebagai kepala Persemakmuran pada tahun 2022, tetapi akan menyerahkan lebih banyak tanggung jawabnya kepada Pangeran Charles pada bulan Juni. Kemudian sang ratu akan jatuh pingsan di istana dan mengakhiri era kekuasaan Ratu Elizabeth di rumah sakit. Meski prediksi ini tidak sepenuhnya tepat, karena menurut keterangan resmi, sang ratu tidak meninggal karena terjatuh. Namun sebagian pendukung meyakini bahwa prediksi Judy itu akurat, karena untuk pertama kalinya pada paruh pertama tahun 2022 ini, sang ratu memang setuju mengizinkan Charles menghadiri upacara pembukaan dalam rapat parlemen. Dan sang ratu memang wafat di tahun 2022, jadi dalam batas tertentu, ramalannya ini terbilang cukup akurat. Selain memprediksi kematian ratu, Judy juga membuat pernyataan mencengangkan di akhir tahun lalu. Pada tahun 2022, Putin akan menghancurkan Ukraina yang merdeka dan menyingkirkan NATO untuk menguatkan posisi Rusia sebagai pesaing Barat. Ketika Judy mengungkapkan ramalannya ini, banyak orang yang meragukannya. Bagaimanapun, konflik antara Ukraina dan Rusia telah ada sejak lama, tetapi tidak pernah berkembang ke titik di mana Ukraina akan dihancurkan. Tapi sekarang, suasana Ukraina memang tampak hancur. Tidak hanya itu, di bawah ramalan ini, Judy bahkan mengatakan bahwa setelah menghancurkan Ukraina, Putin akan jatuh sakit secara tak terduga, menyebabkan kekacauan di internal Rusia.
hingga akhirnya akan ada oknum yang menggulingkan kepemimpinannya. Saat ini, banyak berita yang menunjukkan bahwa memang ada suara-suara di internal Rusia yang menentang Putin, dan berita tentang kesehatan Putin juga tampaknya cukup mengkhawatirkan. Artinya ramalan judi kembali menjadi kenyataan. Pertanyaannya, mengapa dia selalu dapat memprediksi kejadian di masa depan? Judi Heavenly. Jika Anda menelusuri di internet dengan kata kunci Judi Heavenly, mungkin akan menemukan bahwa sosok orang ini terkesan misterius. Selain profil yang disebutkan di situs resmi judi, hampir tidak ada informasi lengkap apapun terkait dirinya di internet. Hingga setelah kami menelusuri Facebook judi dan informasi lainnya, kami secara garis besar menghimpun informasi terkait seperti berikut ini. Judi Heavenly lahir pada tahun 1938 di Port Elizabeth, Afrika Selatan. Menurut penuturan Judi sendiri, bahwa semasa kanak-kanak, selain terkadang bisa melihat sesuatu yang tidak biasa dilihat orang lain, dia tidak ada bedanya dengan anak-anak normal pada umumnya. Menurut cerita Judi, pada usia 8 tahun ketika itu, dia pernah membawa sepiring makanan ringan dan 2 cangkir minuman ke kamarnya. Saat itu ibunya sempat melarangnya bermain rumah-rumahan dengan makanan sungguhan. Namun Judi mengatakan kepada ibunya bahwa dia tidak sedang bermain, tetapi menjamu seorang teman berbaju merah. Saat itu ibunya tidak menggubrisnya. Namun kurang dari 1 jam kemudian, ketika ibu Judi keluar rumah, dia mendengar bahwa seorang gadis cilik anak tetangganya di gang yang berjarak 100 meter dari rumah Judi itu tidak sengaja tertabrak mobil yang lewat saat bermain dan tewas di tempat. Dan gadis malang itu kebetulan juga mengenakan baju merah. Tak hanya itu, karena ayah Judi menggeluti bisnis pemakaman, jadi ruang bawah tanah rumah Judi selalu dipenuhi freezer untuk pelanggan. Suatu ketika seorang kliennya meninggal secara mendadak karena serangan jantung, sehingga tidak sempat memberitahu keluarganya bahwa dia secara diam-diam telah membeli sejumlah emas dan menyembunyikannya di dalam sebuah kotak di loteng. Belakangan Judilah yang memberitahu anak-anak kliennya tentang emas itu. Dan ternyata mereka memang benar-benar menemukan emas di loteng. Saat itu keluarga klien ayahnya dibuat tercengang karena mereka tidak mengenal Judi, dan Judi juga belum pernah berkunjung ke rumah mereka. Bagaimana dia tahu ada emas di loteng? Menurut penuturan Judi, dia tahu hal itu karena almarhum memberitahunya. Meskipun Judi dapat melihat kehidupan roh sejak anak-anak, tapi saat itu dia tidak dapat melihat peristiwa masa depan. Hingga pada tahun 1973, terjadi sesuatu yang tiba-tiba membuatnya memiliki kemampuan memprediksi masa depan. Penampakan misterius. Pada tahun 1973, saat itu Judi sudah berusia 35 tahun. Karena sering terjadi konflik antara Israel dan negara-negara tetangga di Timur Tengah ketika itu, sehingga menyebabkan penduduk sekitar hidup dalam kesulitan dan sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan. Setelah mengetahui hal ini, Judi pun segera meninggalkan pekerjaannya dan terbang langsung ke dalam pasukan tentara Israel dan menjadi tentara sukarela yang bertugas membagikan logistik kepada penduduk setempat. Menurut cerita Judi, meski pekerjaannya saat itu sangat melelahkan, tapi ia justru sangat senang melihat dirinya bisa membantu sesama. Hingga lebih dari sebulan kemudian terjadi sesuatu yang aneh. Malam itu, rasa tidak nyaman yang tak terlukiskan tiba-tiba merasuk ke dalam pikirannya. Dan detik berikutnya dia tiba-tiba mendengar suara misterius dan berkata, "Akan ada bahaya di sini. Judi harus segera pergi." Dan Judi pun menuruti pesan suara misterius itu. Yang mengejutkannya adalah lebih dari 3 bulan setelah meninggalkan Israel. Pada pukul 14.05 tanggal 6 Oktober 1973, 200 pesawat tempur dari Mesir tiba-tiba muncul di semenanjung Sinai yang diduduki Israel. Mereka membom lebih dari 90% fasilitas militer Israel dalam waktu yang sangat singkat, termasuk barak tempat Judi tinggal saat itu. Inilah perang Yom Kippur yang sangat terkenal dalam sejarah.
Saat itu Judy menyalahkan dirinya ketika mengetahui bahwa banyak orang yang dia kenal tewas dalam perang ini. Menurutnya, jika dia memperingatkan orang-orang sekitarnya, mungkin bisa menyelamatkan beberapa nyawa. Tetapi apakah mereka akan mempercayaiku? Kata Judy. Untuk diketahui, Perang Yom Kippur juga dikenal dengan nama Perang Ramadan atau Perang Oktober adalah perang yang terjadi pada tanggal 6 hingga 26 Oktober 1973 antara negara Israel melawan koalisi negara-negara Arab yang dipimpin oleh Mesir dan Suriah. Perang ini berakhir dengan gencatan senjata. Hal itu selalu terbayang dalam benak Judy hingga lebih dari sebulan kemudian tiba-tiba terjadi hujan lebat di London. Melihat hujan semakin deras, Judy pun mempercepat langkahnya. Namun tiba-tiba seorang wanita misterius yang muncul entah dari mana meraih tangan Judy dan berkata, "Anda bisa membantu banyak orang dengan bakatmu," kata wanita misterius itu. Karena semuanya terjadi begitu tiba-tiba, sehingga membuat Judy tercengang. Ketika sadar kembali dari rasa terkejutnya, wanita misterius itu pun telah raib entah kemana. 2 bulan berikutnya, kemudian Judy kembali melihat fenomena ganjil sore itu. Menurutnya yang dilihatnya kali ini adalah Yesus. Tetapi anehnya, Judy tidak memberitahu publik informasi apa yang disampaikan Yesus ketika dia menampakkan diri. Hanya saja hidup Judy berubah total sejak kemunculan Yesus. Judy tidak hanya berhenti dari pekerjaannya dan terbang dari London ke India, bahkan kemudian mendirikan studio di Amerika Serikat. Dan sejak itu, ia pun menjalani hidupnya sebagai seorang peramal. Tetapi meskipun telah menjalani bidang ini sejak tahun 1980, namun Judy baru menarik perhatian pada tahun 2008. Ramalan dramatis. Pada 1 Agustus 2008, sejumlah besar pria bersenjata tiba-tiba berkumpul di Miami Sun Hotel di Florida, AS. Karena perawakan personel ini tampak tinggi besar dan memegang senjata, sehingga membuat takut banyak karyawan hotel. Namun setelah seorang pria berbaju hitam menunjukkan lencananya, pihak hotel baru tahu bahwa sekelompok pria berkostum hitam itu bukan perampok, tapi dinas rahasia AS. Tapi kenapa pasukan khusus yang bertanggung jawab menjaga keamanan presiden ini malah ke hotel, membawa senjata lagi? Lagi pula, sang presiden juga tidak tinggal di sini. Namun sebelum staf hotel bertanya lebih lanjut, personel Secret Service dengan cepat tiba di lantai yang ditargetkan dan menerobos masuk dalam hitungan detik, membekuk seorang pemuda berusia 22 tahun yang memegang senjata, Raymond Hunter Geisel. Adapun sebab mengapa Amerika Serikat mengirim personel keamanan tingkat presiden untuk membekuk pemuda ini, karena saat itu Raymond mengintimidasi seorang pengacara kulit hitam yang mengumumkan akan mencalonkan diri sebagai presiden Amerika Serikat. Berikut sepenggal pernyataan Barack Obama. "Hari ini saya berdiri di depan Anda dan mengumumkan bahwa saya akan mencalonkan diri sebagai presiden Amerika Serikat. I stand before you today to announce my candidacy for President of the United States of America." Pada 10 Februari 2007, Obama yang saat itu hanya seorang senator AS secara resmi mengumumkan kepada dunia luar bahwa ia akan mencalonkan diri untuk pemilihan presiden AS 2008. Saat itu, hampir seluruh dunia memberitakan hal ini karena lawannya bukanlah tokoh sembarangan, tetapi Hillary Clinton yang pernah menjabat sebagai ibu negara Amerika Serikat. Reputasi dan kekuatan politiknya jelas jauh lebih unggul dari Obama, dan yakin Obama pasti tidak akan bisa mengalahkan Hillary, kecuali Judy Heavenly. Faktanya, Judy telah menyampaikan prediksinya 4 bulan sebelum hasil pemilihan pendahuluan partai diumumkan. Menurut Judy, Obama tidak hanya akan mengalahkan Hillary, bahkan memenangkan pemilihan presiden AS pada 4 November 2008 dan mengantarkan dirinya ke Gedung Putih. Dan seperti yang kita ketahui saat itu, Barack Obama menjadi presiden ke-44 Amerika Serikat. Perlu dicatat bahwa ini bukan pertama kalinya Judy memprediksi Hillary Clinton akan kalah dalam pemilihan presiden AS.
pada tahun 2016, Hillary Clinton kembali mengumumkan bahwa dia akan mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat. Saat itu, jajak pendapat hampir sebagian besar percaya bahwa kali ini Hillary pasti bisa mengambil alih kursi kepresidenan dari Obama karena lawannya kali ini adalah Donald Trump, seorang politikus amatir. Meskipun Trump seorang miliuner, tapi dia tidak punya pengalaman politik, sementara Hillary telah mempertahankan citranya yang baik selama bertahun-tahun. Bagaimanapun, tidak mungkin dia akan kalah dari Trump. Tetapi meskipun banyak orang optimis dengan kemenangan Hillary, namun Judy tetap membuat prediksi yang berbeda. Pada 4 Mei 2016, Judy menyatakan di Facebooknya bahwa meskipun Hillary Clinton terlihat seperti pemenang dalam pemilihan presiden, namun hasil akhir Trump akan mengejutkan semua orang. Sebab Trump adalah pemetik manfaat dari suara ketidakpuasan di Amerika Serikat. Dan ajaib memang, situasinya kemudian ternyata sama seperti yang diramalkan. Hasil akhir menyatakan Donald Trump memenangkan kursi kepresidenan AS. Bisa dibayangkan reputasi Judy di dunia politik semakin terkenal setelah berturut-turut memprediksikan secara akurat presiden terpilih Amerika Serikat. Banyak klien yang secara khusus meminta Judy untuk membantunya meramal masa depan. Namun meski begitu, setiap menjelang akhir tahun, Judy tetap akan membuat prediksi untuk tahun baru. Tetapi sebagian besar prediksinya seputar dunia politik dan siapa yang akan meraih piala Oscar atau prediksi semacamnya. Namun tidak memprediksi peristiwa besar tingkat dunia. Oleh karena itu, orang-orang yang mengetahui ramalan Judy pun mulai berkurang. Hingga tahun ini, ketika prediksinya menjadi kenyataan atas rangkaian peristiwa internasional yang tiba-tiba melanda dunia, termasuk perang Ukraina-Rusia, kesehatan Putin, kematian ratu dan sebagainya, sehingga membuat orang-orang kembali mencermati ramalannya. Selain itu, di antara prediksi Judy juga menyinggung tentang Taiwan. Namun Taiwan bukanlah satu-satunya tempat yang harus dicemaskan dunia. Alarm bergema. Dalam proses mempelajari ramalan Judy, kami tiba-tiba menemukan ramalannya yang belum terjadi. Menurut Judy, bahwa pada tahun 2022, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un kemungkinan besar akan mengejutkan Amerika Serikat dengan aksi militer dan membahayakan dunia. Dan kebetulan, belum lama ini, Korea Utara melakukan aksi terbarunya. Pada 4 Oktober 2022, jalan-jalan di prefektur Aomori dan Hokkaido, Jepang, tiba-tiba terdengar sirene pertahanan udara. Ternyata pada pukul 7.22 ketika itu, Korea Utara meluncurkan misil ke arah Jepang. Menurut data Kementerian Pertahanan Jepang, rudal tersebut melesat hingga ketinggian 1.000 km dan menempuh jarak 4.600 km dengan kecepatan Mach 17 hingga akhirnya jatuh ke Samudra Pasifik. Ini adalah rudal terjauh yang pernah diuji Korea Utara. Bisa dibayangkan betapa kagetnya pihak Jepang ketika mengetahui ada rudal yang menyasar di atas wilayah langit Jepang. Saat itu, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida langsung mengeluarkan pernyataan mengutuk aksi Korea Utara sebagai tindakan barbar. Namun menurut analisis beberapa pakar militer, uji coba rudal Korut bukan ditujukan pada Jepang, melainkan di balik pelindung Jepang, yakni Amerika Serikat. Mungkinkah ini aksi militer yang disebutkan Judy? Namun menurut pemahaman kami, mungkin yang dimaksud Judy bukan mengacu pada uji coba misil ini, melainkan aksi militer yang lebih serius. Lagi pula penggunaan kata yang dia gunakan dalam ramalannya adalah aksi militer. Dia bahkan mengatakan bahwa tindakan ini akan mengejutkan Amerika Serikat. Mungkinkah menurut Judy, Korea Utara akan menyerang Amerika Serikat dalam beberapa bulan ke depan? Tetapi apa tujuannya? Yang lebih tak terduga lagi adalah bahwa dalam proses pengkajian kami juga menemukan bahwa menurut pakar terkait, Amerika Serikat seharusnya lebih mengkhawatirkan Korea Utara. Kita tahu kemampuan nuklir Korea Utara semakin meningkat. Intinya,
mereka memiliki kemampuan untuk meluncurkan ICBM ke pantai Amerika Serikat. We know that North Korea's nuclear capabilities continue to grow. What's really significant about this is ICBMs, first of all, can reach the east coast of the United States, and we know this. Artinya, ramalan ini sangat mungkin akan menjadi kenyataan, dan semuanya ini berawal dari 72 tahun silam. Pada tahun 1950, sebuah telegram rahasia segera dikirim dari Uni Soviet ke Korea Utara. Saat itu, setelah menerima telegram, pemimpin Korea Utara Kim Il-sung segera ke Uni Soviet untuk bertemu dengan Stalin. Dan setelah pertemuan ini, Kim Il-sung akhirnya memiliki pendukung kuat, Uni Soviet, dan dengan dukungan mereka, dia melancarkan perang terhadap Korea Selatan yang dilindungi oleh Amerika Serikat. Saat itu Stalin dan Kim Il-sung percaya bahwa Amerika Serikat sebenarnya tidak terlalu peduli dengan Korea Selatan. Jadi begitu mereka menyerang Korea Selatan, Amerika Serikat tidak akan turun tangan membantu Korea Selatan. Ini akan menjadi pertempuran yang mudah, dan melalui pertempuran kecil ini, Kim Il-sung akan kembali menyatukan Korea Utara dan Korea Selatan yang telah lama terpecah. Neraka di bumi. Pada pukul 4 pagi tanggal 25 Juni 1950 ketika itu, pasukan Kim Il-sung berkekuatan 70.000 prajurit telah sepenuhnya siap, dan atas perintah Kim Il-sung, puluhan ribu pasukan Korea Utara menerobos paralel utara ke-38 dan langsung menggempur Korea Selatan. Benar saja, semuanya seperti yang dikatakan Stalin, ternyata itu adalah pertempuran yang mudah. Dalam tempo lebih dari sebulan, pasukan Kim Il-sung hampir menduduki seluruh Korea Selatan. Tetapi pada saat genting ini, Presiden AS Harry Truman tiba-tiba mengumumkan bahwa dia akan mengirim pasukan untuk mendukung Korea Selatan dan mengusir Kim Il-sung. Tak lama kemudian, Amerika Serikat segera mengerahkan sebuah kapal induk yang membawa sejumlah besar jet tempur ke Korea Selatan. Menurut data, dalam perang yang berlangsung 3 tahun ini, Angkatan Udara AS menjatuhkan lebih banyak bom daripada yang dijatuhkan di palagan Samudra Pasifik dalam Perang Dunia II. Dan target mereka bukan hanya pangkalan militer Korea Utara tetapi juga desa, kota, rumah penduduk, pabrik, dan bendungan. Saat bendungan jebol, air dalam jumlah besar mengalir deras ke desa-desa, menyapu semua bangunan berikut penduduk desa, dan mereka yang beruntung selamat juga tidak jauh lebih baik. Orang-orang yang selamat ini terpaksa bersembunyi di terowongan bawah tanah yang gelap untuk menghindari pemboman militer AS. Banyak nyawa yang melayang sia-sia secara silih berganti di bawah 3 pukulan telak oleh perang, banjir, dan kelaparan. Hingga tahun 1953, kedua belah pihak menandatangani perjanjian gencatan senjata. Namun saat itu, bisa dikata semenanjung Korea hampir sepenuhnya luluh lantak. Menurut statistik, setelah perang ini, ibu kota Korea Selatan, Seoul, juga nyaris menjadi reruntuhan. Sementara lebih dari 85% bangunan di Korea Utara hancur. 85%, bisakah dibayangkan betapa mengerikannya bagi mereka yang mengalaminya langsung di lapangan? Setelah perang, pemimpin Korea Utara menemukan bahwa hanya dengan memastikan militer yang kuat, mereka baru dapat mencegah terulangnya tragedi tahun 1950. Karena itulah, mereka mulai menghabiskan banyak dana untuk kekuatan militer dan dengan bantuan Uni Soviet, mereka menjadi negara ke-8 di dunia yang memiliki senjata nuklir, tetapi ini tidak cukup bagi Korea Utara. Jadi untuk memastikan bahwa Amerika Serikat tahu akan kekuatan militer Korea Utara, pemimpin Korea Utara harus selalu mengingatkan Amerika Serikat. Itulah sebabnya kita dapat menyaksikan pemandangan seperti ini. Selain prediksi mengenai Korea Utara, kami juga menemukan bahwa di antara sekian banyak prediksi judi di tahun 2022, dia juga menyinggung tentang Taiwan. Dia mengatakan bahwa Tiongkok akan mengambil tindakan atas masalah Taiwan. Dan yang mengejutkan adalah pada tanggal 4 Agustus lalu, situasi di Selat Taiwan memang memanas.
membuat banyak orang khawatir apa sebenarnya yang dimaksud dengan mengambil tindakan seperti yang dikatakan Judy. Faktanya, setiap perang yang terjadi itu pasti ada sebabnya. Tetapi jika kita melihat akhir atau hasil dari perang itu, tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak. Jika Korea Utara tahu bahwa akhir dari perang ketika itu hanya akan membuat hancur kedua belah pihak, lantas apakah mereka masih ingin memulai perang? Dan ketika begitu banyak negara memiliki senjata yang semakin canggih saat ini, tidak peduli siapa yang memulai perang dan untuk alasan apa, apakah kita masih punya kesempatan untuk membangun kembali tanah air kita? Mungkin pada saat menekan tombol, para pemimpin sebaiknya merenung kembali. Apakah mereka siap untuk menjalani hidup seperti ini? Jangan lupa, betapapun bencinya kita kepada pihak lain, dia adalah anak seseorang, orang tua, ayah ibu seseorang. Tak satu pun dari kita pantas hidup seperti ini. Jadi kita berharap prediksi Judy kali ini tidak akan benar-benar terjadi. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.